Ada tempat-tempat di dunia ini yang menyimpan lebih dari sekadar batu dan sejarah. Tempat-tempat yang diam di siang hari, namun berbisik di malam hari kepada siapa saja yang cukup sunyi untuk mendengarnya. Benteng Rotterdam adalah salah satunya. Berdiri sejak abad ke-17 di pesisir Makassar, benteng ini telah menyaksikan peperangan, penaklukan, pengkhianatan, dan kematian yang tidak semuanya tercatat dalam buku sejarah manapun. Dindingnya yang tebal menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang pernah berani diakui oleh siapapun. Kisah ini bukan tentang benteng itu sendiri. Kisah ini tentang apa yang tersimpan di dalamnya, tentang suara yang tidak pernah padam meski tubuh yang menghasilkannya sudah lama terbungkam, tentang nama yang tidak pernah dicatat namun tidak pernah berhenti memanggil, dan tentang seorang pemuda yang pada suatu malam memilih untuk mendengarkan ketika semua orang lain memilih untuk tidak peduli. Sebelum membaca kisah ini, ketahuilah satu hal, tidak semua pintu yang tertutup rapat memang seharusnya dibiarkan tertutup, dan tidak semua keheningan berarti kosong. Kadang di balik dinding yang paling tebal sekalipun, ada yang masih menunggu. Sudah sangat lama, dan mereka hanya butuh satu orang saja untuk akhirnya datang dan mendengarkan. Angin malam berhembus pelan, menyapu permukaan sungai Jenebrang yang gelap dan tenang. Kabut tipis mengambang rendah, memeluk kaki-kaki batu benteng yang kokoh dan tua. Benteng Rotterdam berdiri seperti biasa, megah dan sunyi di bawah langit Makassar yang berbintang redup malam itu. Fikri, seorang mahasiswa sejarah semester akhir, melangkah masuk ke pelataran benteng dengan tas ransel di punggungnya. Ia mendapat izin khusus dari pihak museum untuk menginap satu malam di dalam kompleks benteng demi keperluan penelitian skripsinya. Tidak ada yang menemaninya, hanya ia, buku catatan, dan senter kecil di tangannya. Petugas jaga terakhir sudah pamit sejak pukul 8 malam. Gerbang besi dikunci dari luar, dan Fikri dijanjikan akan dijemput esok pagi pukul 6. Ia tidak merasa takut. Ia tidak percaya pada hal-hal yang tidak masuk akal. Baginya, benteng ini hanyalah bangunan tua, penuh nilai sejarah, yang menunggu untuk diteliti. Ia membuka sleeping bag di sudut ruangan paling besar. Ruangan yang dulunya digunakan sebagai gudang senjata. Dindingnya tebal, batu bata merah yang sudah berabad menahan waktu. Lampunya redup karena hanya mengandalkan lampu darurat kecil yang ia bawa sendiri. Suasananya dingin, lembab, dan sedikit pengap. Fikri mulai menulis catatan. Penanya bergerak cepat di atas kertas, mencatat detail arsitektur, perkiraan usia material bangunan, dan kondisi umum tiap ruangan yang sudah ia survei sore tadi. Ia larut dalam pekerjaan hingga tidak menyadari waktu berjalan begitu cepat ke arah tengah malam. Pukul 12:14 Fikri berhenti menulis, bukan karena ia ingin istirahat, melainkan karena sesuatu yang tiba-tiba menarik perhatiannya. Ada suara yang sangat pelan, nyaris tidak terdengar, datang dari balik dinding di sisi barat ruangan itu. Suara itu halus, berirama, dan terasa sangat dekat, meski tidak ada pintu atau celah di dinding tersebut. Fikri mengangkat kepalanya perlahan. Ia menajamkan pendengaran. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini, seperti tangisan seorang anak kecil yang sedang menahan isak, seolah menyembunyikan kesedihannya agar tidak didengar siapapun. Namun di tempat yang sunyi seperti ini, tidak ada yang bisa tersembunyi dari telinga yang benar-benar mendengarkan. Fikri berdiri. Ia mendekatkan telinganya ke permukaan dinding batu yang dingin dan kasar. Tangisan itu semakin nyata. Bukan angin, bukan gesekan batu, bukan suara binatang malam. Itu adalah suara manusia. Suara yang sangat menyayat, datang dari tempat yang tidak mungkin ada manusia di dalamnya. Jantung Fikri berdegup lebih kencang. Untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke benteng ini, pikirannya mulai goyah. Ia mencoba mencari penjelasan logis. Namun, semakin lama ia mendengarkan, semakin sulit akal sehatnya menemukan jawaban. Tangisan itu terus mengalun, pilu, dan dalam, seolah
berasal dari perut bumi, dari balik sesuatu yang telah tertutup sangat lama. Malam baru saja dimulai di benteng Rotterdam. Fikri tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Telinganya masih menempel di permukaan dinding batu yang dingin itu. Tangisan itu belum berhenti, bahkan terasa semakin dekat. Seolah sesuatu di balik sana perlahan bergerak mendekatinya. Dari sisi yang berlawanan, ia mundur selangkah. Napasnya tertahan di tenggorokan. Senternya ia arahkan ke seluruh sudut ruangan, memastikan tidak ada makhluk nyata yang bersembunyi di balik gelap. Tidak ada siapapun, hanya dinding, batu, dan bayangan yang menari mengikuti arah cahaya senternya yang gemetar. Fikri mencoba berpikir jernih. Ia membuka catatan lamanya tentang sejarah benteng Rotterdam. Ia pernah membaca bahwa di masa penjajahan Belanda, benteng ini bukan sekadar pos pertahanan militer. Di dalamnya pernah ada ruang-ruang tahanan bawah tanah, tempat para tawanan perang dan pemberontak dikurung bertahun-tahun tanpa cahaya matahari. Beberapa dari mereka tidak pernah keluar hidup-hidup. Pikiran itu membuat bulu kuduknya berdiri pelan. Namun, Fikri menolak untuk menyerah pada rasa takut. Ia memutuskan untuk menelusuri sisi luar dinding barat itu, mencari kemungkinan adanya ruang tersembunyi atau lorong yang belum tercatat dalam denah resmi benteng. Ia melangkah keluar dari ruangan, memasuki selasar panjang yang menghubungkan tiap bangunan dalam kompleks benteng. Udaranya lebih dingin di luar, dan kabutnya lebih tebal. Langkah kakinya terdengar bergema di atas lantai batu yang basah oleh embun malam. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang tidak ingin ia terus melangkah maju. Sisi barat dinding luar benteng itu berdiri sangat kokoh dan tinggi. Tidak ada celah, tidak ada pintu tersembunyi, tidak ada retakan yang cukup besar untuk dilalui, bahkan oleh udara sekalipun. Namun, Fikri memperhatikan sesuatu yang aneh. Pada permukaan batu di bagian bawah dinding itu, ada bekas goresan panjang, berulang, dan sangat dalam, seolah dibuat oleh kuku manusia yang mencakar tanpa henti selama bertahun-tahun. Jantung Fikri seperti berhenti sejenak. Goresan itu tidak mungkin dibuat dari luar. Arahnya jelas menunjukkan bahwa sesuatu atau seseorang pernah mencoba keluar dari dalam dinding itu, mencakar dari balik batu, mencari jalan yang tidak pernah ditemukan. Ia menelan ludah dengan susah payah. Tangannya menyentuh permukaan goresan itu, meraba tiap alur yang dalam dan kasar. Di saat jarinya menyentuh alur terdalam di bagian paling bawah, tangisan itu terdengar kembali. Kali ini bukan dari dalam ruangan tadi. Suara itu sekarang tepat berada di balik dinding yang sedang ia sentuh, sangat dekat, seolah hanya dipisahkan oleh ketebalan satu lembar kertas saja. Fikri menarik tangannya dengan cepat. Ia melompat mundur dan hampir tersandung batu yang menonjol di lantai. Senternya berkedip sedetik, lalu mati. Kegelapan total menelannya secara utuh, dan tiba-tiba di dalam kegelapan yang sempurna itu, tangisan dari balik dinding semakin keras, semakin panjang, dan kali ini terdengar seperti sebuah nama yang diucapkan berulang kali dengan suara yang serak dan menyayat. Nama itu bukan nama Fikri, namun setiap pengucapannya terasa seperti ditujukan kepadanya, menembus kegelapan, menembus tulang, dan menghujam langsung ke bagian paling dalam dari dadanya yang mulai gemetar. Kegelapan itu terasa hidup, bukan sekadar absennya cahaya, melainkan sesuatu yang memiliki bobot, memiliki tekanan, dan seperti sengaja merapat ke tubuh Fikri. Dari segala arah, ia memukul-mukul senternya dengan telapak tangan, berharap baterai yang longgar kembali menyambung. Senter itu berkedip 2 kali, lalu menyala redup. Cahaya kuning pucat itu menerangi dinding di depannya. Goresan-goresan panjang itu masih ada, masih sama dalamnya, namun kini terlihat lebih mengerikan di bawah cahaya yang lemah dan bergetar. Fikri memaksakan kakinya untuk melangkah mundur, menjauhi dinding itu, satu langkah demi satu langkah, tanpa membalikkan badan. Nama yang tadi diucapkan suara itu masih bergema di telinganya. Rania. Jelas sekali terdengarnya, diucapkan dengan cara yang panjang dan tertahan, seperti seseorang yang menahan tangis sambil memanggil orang yang dicintainya.
Fikri tidak mengenal nama itu. Tidak dalam konteks apapun yang berhubungan dengan benteng ini. Ia kembali masuk ke dalam ruangan gudang senjata itu dan langsung membuka ranselnya. Ia mengeluarkan buku referensi sejarah benteng yang sudah ia fotokopi dari arsip perpustakaan kota. Tangannya gemetar saat membolak-balik halaman demi halaman, mencari nama Rania di antara catatan tahanan, catatan kematian, atau catatan apapun yang pernah terekam dari masa kejayaan benteng ini. Tidak ada. Tidak satu pun catatan menyebut nama itu. Namun, ketiadaan nama itu justru membuat Fikri semakin gelisah. Banyak tahanan di masa itu yang tidak pernah dicatat secara resmi, terutama mereka yang dianggap tidak penting oleh pemerintah kolonial. Mereka hanya dimasukkan, lalu dilupakan, seolah tidak pernah ada. Fikri meletakkan buku itu dan menyandarkan punggungnya ke dinding. Ia mencoba mengatur napas. Pikirannya berputar antara penjelasan ilmiah dan kemungkinan lain yang selama ini ia tolak. Mungkin suara itu hanya resonansi akustik, getaran angin yang terjebak di dalam rongga batu yang kosong dan membentuk suara yang menyerupai tangisan manusia. Namun nama itu, Rania, tidak ada angin yang bisa membentuk kata sepanjang itu dengan artikulasi yang sejelas itu di dalam ruangan tertutup seperti ini. Seperti ini. Pukul 1 dini hari, Fikri memutuskan untuk mendokumentasikan segalanya. Ia menyalakan perekam suara di ponselnya dan meletakkannya di dekat dinding barat ruangan itu. Ia duduk di sudut yang berlawanan, mengamati, menunggu, dan menuliskan setiap detail kejadian malam itu di buku catatannya dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Selama hampir 20 menit, tidak ada suara apapun. Benteng itu kembali sunyi, seperti kuburan yang tenang. Fikri mulai merasa matanya berat, dan pikirannya yang kelelahan mulai mempertanyakan, apakah semua yang ia dengar tadi hanya produk dari imajinasi yang terlalu aktif di tempat yang terlalu sunyi. Lalu ponselnya bergetar, bukan karena notifikasi, bukan karena panggilan masuk. Layarnya menyala sendiri, menampilkan aplikasi perekam yang sedang berjalan dengan gelombang suara yang bergerak naik turun tanda ada sesuatu yang sedang terekam. Fikri menatap layar itu dari kejauhan. Gelombang suara itu membentuk pola yang berulang, berirama, dan sangat teratur, seperti isak tangis yang tertahan, seperti seseorang yang menangis tepat di samping mikrofon ponselnya, di tempat yang seharusnya tidak ada siapapun berdiri malam itu. Fikri tidak langsung bergerak. Ia menatap layar ponselnya dari sudut ruangan, melihat gelombang suara itu naik turun dengan pola yang sangat teratur. Kakinya terasa berat, seolah lantai batu di bawahnya menghisap setiap niat untuk melangkah maju. Namun, rasa ingin tahunya akhirnya mengalahkan rasa takut yang mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Ia bangkit perlahan, melangkah mendekati ponselnya yang tergeletak di dekat dinding barat itu. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas terdengar suara yang terekam itu. Tangisan itu nyata, bukan distorsi, bukan gangguan sinyal, bukan suara latar yang tidak sengaja tertangkap mikrofon. Itu suara manusia yang menangis dengan sangat pelan dan sangat dalam. Fikri mengambil ponselnya dengan tangan yang gemetar. Ia memutar ulang rekaman dari awal. 20 detik pertama hanya berisi kesunyian dan suara napasnya sendiri dari kejauhan. Lalu di detik ke-23, suara itu muncul, pelan, sangat pelan, seperti suara yang datang dari balik lapisan tebal yang tidak terlihat oleh mata. Isak itu semakin keras di detik ke-40. Lalu di detik ke-58, dengan sangat jelas terdengar nama itu lagi diucapkan. Rania. Kali ini dengan nada yang berbeda, bukan sekadar memanggil, melainkan seperti memohon, seperti seseorang yang sudah kehabisan harapan, namun masih memaksakan suaranya keluar untuk terakhir kali. Fikri menghentikan rekaman. Ia duduk di lantai, tidak peduli dinginnya batu yang merembes ke tulang-tulangnya. Pikirannya berusaha keras membangun tembok logika yang kokoh. Namun rekaman itu sudah merobohkan segalanya. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, ia memutar rekaman itu sekali lagi,
kali ini dengan volume penuh. Ruangan itu seketika dipenuhi suara tangisan yang bergema. Di antara dinding-dinding batu yang tebal, gaungnya memantul ke segala arah. Dan sesuatu yang aneh terjadi saat suara rekaman itu memantul ke dinding barat. Dari balik dinding yang sama, terdengar suara lain yang hidup. Bukan dari rekaman, melainkan suara asli yang menjawab pantulan itu dengan isak yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Fikri mematikan rekaman seketika. Keheningan kembali. Namun, suara dari balik dinding itu tidak berhenti. Ia terus mengalun, seolah rekaman tadi telah membangunkan sesuatu yang sedang tidur sangat lama di dalam sana. Fikri berdiri dan mundur ke tengah ruangan. Matanya tidak lepas dari dinding barat itu. Di bawah cahaya senternya yang redup, ia melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku seketika. Permukaan batu dinding itu bergerak, sangat halus, hampir tidak terlihat, namun nyata, seperti dinding yang sedang bernapas, mengembang dan mengempis dengan irama yang sama persis dengan isak tangis yang terdengar dari baliknya. Debu halus berjatuhan dari sela-sela batu, satu demi satu, perlahan, seperti hitungan mundur yang tidak ada yang tahu akan berakhir di angka berapa. Fikri menelan ludah dengan susah payah. Tangannya menggenggam senter erat-erat, satu-satunya benda yang terasa nyata dan padat di antara semua yang sedang terjadi. Lalu dari balik dinding itu, terdengar suara yang bukan lagi tangisan. Suara itu lebih rendah, lebih berat, dan terasa seperti sebuah ketukan. Satu ketukan, dua ketukan, tiga ketukan, berhenti. Lalu terulang lagi dengan irama yang sama, seperti seseorang yang sudah tahu ada yang mendengarkan di sisi lain, dan kini mulai meminta untuk dibukakan jalan pulang. Tiga ketukan itu berhenti. Keheningan menggantikan segalanya. Namun, bukan keheningan yang kosong. Ini keheningan yang penuh, padat, seperti ruangan yang sesak oleh kehadiran sesuatu yang tidak tampak, namun sangat terasa. Fikri berdiri di tengah ruangan itu, tidak bergerak, bahkan hampir tidak bernapas. Ketukan itu terulang lagi. 1, 2, 3. Persis sama seperti sebelumnya, dengan jeda yang sama panjangnya, dengan tekanan yang sama kerasnya. Bukan suara batu yang retak karena perubahan suhu malam, bukan suara hewan yang bersarang di dalam celah dinding. Itu ketukan yang disengaja, teratur, dan sangat sadar. Fikri mendekat ke dinding itu dengan langkah yang sangat hati-hati. Setiap langkahnya terasa seperti keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Ia mengangkat kepalan tangannya, menahan napas sejenak, lalu membalas ketukan itu dengan pola yang sama. 1, 2, 3. Sunyi selama beberapa detik. Lalu dari balik dinding itu terdengar sesuatu yang membuat bulu kuduk Fikri meremang. Seketika ketukan dibalas, namun kali ini berbeda polanya. 4 ketukan cepat, lalu 2 ketukan lambat, lalu 1 ketukan tunggal yang sangat keras, hingga debu beterbangan dari permukaan batu di depan wajahnya. Fikri mundur dengan cepat, dadanya berdegup kencang tak teratur. Pikirannya berteriak untuk berlari, namun kakinya seolah tidak menerima perintah itu dengan baik. Ia terpaku di tempat, antara dorongan untuk kabur dan rasa ingin tahu yang terus memaksanya untuk bertahan. Ia memutuskan untuk bertahan. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan buku catatan dan mulai mendokumentasikan pola ketukan itu. 4 cepat, 2 lambat, 1 tunggal. Ia mencari pola itu di dalam kepalanya, mencoba menghubungkannya dengan kode apapun yang pernah ia pelajari. Kode Morse, kode binet, kode komunikasi, tahanan yang pernah ia baca dalam beberapa referensi sejarah penjara kolonial. Tidak ada yang cocok secara sempurna, namun ada satu kemungkinan yang terus menggatuk-genggetik pikirannya sendiri. Di beberapa catatan sejarah, lisan yang pernah ia kumpulkan dari para tetua di sekitar benteng ini, disebutkan bahwa para tahanan perempuan di masa kolonial sering mengembangkan kode ketukan sendiri
untuk berkomunikasi antar sel yang bersebelahan. Kode itu tidak pernah didokumentasikan secara resmi karena dianggap tidak penting oleh pihak penjajah. Debu kembali berjatuhan dari dinding. Kali ini lebih banyak, lebih deras, disertai suara gemeretak kecil dari dalam batu yang terasa seperti sesuatu sedang bergerak di baliknya. Fikri menyorotkan senternya ke bagian bawah dinding, ke tempat ia menemukan goresan-goresan kuku tadi. Ia menahan napas kuat-kuat. Goresan itu bertambah. Ia yakin ini 2 goresan baru yang belum ada sebelumnya. Masih segar, masih meninggalkan serbuk batu merah yang halus di lantai tepat di bawahnya. Sesuatu baru saja mencakar dari dalam. Beberapa menit yang lalu, sementara ia berdiri hanya beberapa langkah dari tempat itu, Fikri menelan ludah. Lututnya terasa lemah. Ia memutar tubuhnya untuk mengambil tasnya, berniat mengambil kamera dokumentasi yang ia bawa. Namun tepat saat ia membalikkan badan, tepat saat punggungnya menghadap ke dinding barat itu, ketukan kembali terdengar. Kali ini bukan dari dinding, kali ini dari lantai, tepat di bawah kedua kakinya yang mulai kehilangan kekuatannya sendiri. Fikri melompat menjauhi titik itu. Kakinya mendarat di sisi lain ruangan dengan suara gedepuk yang bergema di antara dinding batu. Jantungnya berdegup begitu keras hingga ia bisa merasakannya berdenyut di pelipisnya. Ia menyorotkan senter ke lantai tempat ia berdiri tadi, mencari retakan, celah, atau apapun yang bisa menjelaskan asal ketukan dari bawah itu. Lantai batu itu terlihat utuh dan padat. Tidak ada retakan yang mencolok, tidak ada celah yang mencurigakan. Namun saat cahaya senternya menyapu permukaan lantai dengan sudut yang lebih rendah, Fikri melihat sesuatu yang tadi luput dari perhatiannya. Ada garis-garis tipis yang membentuk persegi panjang di antara susunan batu lantai itu. Terlalu rapi untuk disebut retakan alami, terlalu presisi untuk terbentuk karena usia. Itu pintu, atau lebih tepatnya bekas pintu perangkap yang sudah lama ditutup dan disembunyikan di bawah lapisan semen tipis yang warnanya hampir sama dengan batu di sekitarnya. Fikri berlutut dan meraba tepi garis itu dengan ujung jarinya. Semennya rapuh, sudah lapuk dimakan waktu, dan beberapa bagian sudah retak sendiri dari dalam, seolah ada tekanan yang mendorongnya ke atas dari bawah. Pikirannya langsung terhubung ke catatan sejarah yang pernah ia baca. Benteng Rotterdam memiliki sistem ruang bawah tanah yang tidak seluruhnya terdokumentasikan. Beberapa arkeolog pernah menduga adanya lorong bawah tanah yang menghubungkan tiap bangunan di dalam kompleks benteng, namun tidak pernah ada ekskavasi resmi yang membuktikannya karena statusnya sebagai situs warisan budaya yang dilindungi. Fikri menatap pintu perangkap itu dalam waktu yang lama. Di dalam dadanya terjadi pertarungan hebat antara naluri bertahan hidup yang memerintahkan untuk tidak membukanya dan dorongan ilmiah yang mengatakan bahwa ini adalah penemuan arkeologis yang luar biasa. Ia seorang peneliti. Penemuan seperti ini adalah mimpi setiap mahasiswa sejarah. Namun ketukan itu tadi bukan dari mimpi. Itu nyata. Dan apapun yang ada di bawah sana masih bergerak. Fikri mengambil pisau lipat kecil dari tasnya dan mulai mencongkel lapisan semen di tepi pintu perangkap itu dengan hati-hati. Semen rapuh itu rontok dengan mudah, berguguran menjadi butiran halus yang menyatu dengan debu lantai. Setelah beberapa menit bekerja, ia berhasil membebaskan tepi pintu itu dari lapisan yang menguncinya. Ia menyelipkan jarinya ke celah yang terbentuk dan menarik pelan. Pintu batu itu berat, sangat berat, namun bergerak juga dengan suara gesekan yang memekakan telinga di dalam ruangan sunyi itu. Udara dingin yang berbeda jenisnya langsung menyeruak keluar. Bukan sekadar udara lembab biasa, melainkan udara yang membawa bau tanah tua, bau kayu lapuk, dan sesuatu lagi yang tidak bisa langsung ia identifikasi, namun langsung membuat perutnya terasa mual. Fikri menyorotkan senter ke dalam lubang yang terbuka itu.
Cahayanya menerangi anak tangga batu yang turun ke bawah. Sempit, curam, dan menghilang ke dalam kegelapan yang tampak tidak berdasar. Dinding di kiri kanan tangga itu basah dan berlumut hijau tua, dengan akar-akar kecil yang menerobos masuk dari sela-sela batu. Dari kedalaman lubang itu, tangisan itu kembali naik ke atas. Kali ini tanpa penghalang apapun. Lebih jelas dari sebelumnya, lebih dekat, lebih nyata, dan jauh lebih menyayat dari semua yang ia dengar sejak malam ini dimulai. Dan di antara isak tangis yang naik dari kegelapan itu, terdengar suara langkah kaki yang sangat pelan, naik satu demi satu anak tangga. Perlahan, tapi pasti, menuju tempat Fikri berlutut, dengan tubuh yang mulai kehilangan seluruh keberaniannya. Fikri tidak mampu bergerak, lututnya yang bertumpu di lantai. Batu itu terasa seperti menyatu dengan permukaan dingin di bawahnya. Suara langkah kaki itu terus naik, satu demi satu, dengan irama yang sangat lambat, namun sangat pasti, tidak tergesa, tidak ragu, seperti sesuatu yang sudah tahu jalan, dan sudah sangat lama menunggu kesempatan ini. Cahaya senternya masih mengarah ke lubang terbuka itu. Tangannya gemetar, membuat lingkaran cahaya di bawahnya bergetar tidak karuan. Kegelapan di dalam lubang itu sangat pekat, menelan cahaya senter. Seolah senter itu hanya lilin kecil di hadapan jurang yang tidak bertepi. Langkah itu semakin dekat. Fikri bisa menghitung 3 atau 4 anak tangga lagi. Sesuatu itu akan mencapai permukaan. Akal sehatnya akhirnya menang, memaksa kakinya untuk berdiri dan melangkah mundur dengan cepat. Ia nyaris tersandung sleeping bag miliknya sendiri, namun berhasil menjaga keseimbangan dan terus mundur hingga punggungnya membentur dinding di sisi berlawanan. Dari lubang itu, sebuah tangan muncul, sangat pucat, sangat kurus, dengan jari-jari panjang yang mencengkeram tepi batu lubang perangkap itu dari bawah. Kuku-kukunya panjang dan hitam di ujungnya, persis seperti kuku seseorang yang sudah sangat lama tidak melihat cahaya matahari. Tangan itu mencengkeram tepi batu dengan kuat, lalu tangan kedua muncul, menyusul dari sisi yang lain. Fikri tidak bisa berteriak, suaranya seperti tercekat di dalam tenggorokan, terkunci oleh rasa takut yang sudah melampaui batas kemampuan tubuhnya untuk bereaksi secara normal. Ia hanya bisa menatap, matanya terbuka lebar, napasnya keluar masuk dalam tarikan yang pendek dan tidak teratur. Kepala itu muncul perlahan dari balik lubang, rambut panjang hitam yang kusut dan basah menutupi hampir seluruh wajahnya, menjuntai ke bawah seperti tirai yang berat. Tubuhnya mengikuti naik dari kegelapan dengan gerakan yang sangat lambat, seperti seseorang yang sudah terlalu lama terbaring dan baru belajar menggerakkan tubuhnya kembali. Sosok itu berdiri di tepi lubang. Tingginya tidak lebih dari seorang perempuan dewasa yang kurus, sangat kurus, hingga pakaian lusuh yang menutupi tubuhnya terlihat jauh terlalu besar dan longgar. Rambutnya masih menutupi wajah, namun dari balik tirai rambut itu, Fikri bisa melihat sepasang mata yang menatap tepat ke arahnya. Mata yang sangat terang di dalam ruangan yang hampir gelap itu, terlalu terang, dengan cara yang tidak wajar dan tidak bisa dijelaskan dengan logika apapun. Fikri akhirnya menemukan suaranya. Ia berteriak keras, suaranya memenuhi seluruh ruangan dan bergema berulang kali di antara dinding batu yang tebal. Ia melempar senternya ke arah lubang itu, bukan untuk menyerang, melainkan karena tangannya tidak lagi mampu memegang apapun dengan benar. Senter itu jatuh ke dalam lubang, dan padam seketika. Kegelapan total kembali menelan ruangan itu. Namun, di dalam kegelapan yang sempurna itu, 2 titik cahaya mata itu masih terlihat, masih menatap ke arahnya, tidak berkedip, tidak bergerak. Dari jarak yang kini terasa semakin dekat, tanpa Fikri mendengar satupun suara langkah kaki yang mendekat. Lalu dari balik rambut yang menutupi wajah itu, bibir pucat itu bergerak, mengucapkan sesuatu yang sangat pelan. Namun di dalam kegelapan dan keheningan yang mutlak itu, setiap katanya terdengar seperti diucapkan tepat di samping telinga Fikri.
Bukan nama Rania yang diucapkan kali ini, melainkan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana yang membuat seluruh tubuh Fikri bergetar hingga ke sumsum tulangnya. Pertanyaan itu menggantung di udara yang dingin dan berat. Fikri tidak mendengar kata-kata Nia dengan telinga, melainkan merasakannya langsung di dalam dadanya. Seperti getaran yang merambat dari tulang ke tulang, tanpa melalui udara sama sekali. Pertanyaan itu hanya 3 kata. Sudah berapa lama? 2 titik mata itu masih menatapnya dari kegelapan. Tidak berkedip, tidak bergeser, memancarkan cahaya yang tidak wajar dan tidak hangat. Fikri menempel di dinding, seluruh punggungnya menekan batu seolah ingin menembus ke sisi lainnya dan menghilang dari tempat ini selamanya. Lalu sosok itu bergerak, bukan melangkah, bukan melayang, melainkan bergeser, seperti bayangan yang berpindah saat sumber cahaya bergerak, tanpa suara, tanpa gesekan, tanpa jejak apapun di lantai batu yang berdebu. Dalam hitungan detik, sosok itu sudah berada di tengah ruangan, tepat di antara Fikri dan satu-satunya pintu keluar yang ada. Fikri merasakan udara di sekitarnya berubah drastis. Suhu yang tadinya sudah dingin turun beberapa derajat lebih rendah lagi, hingga napasnya keluar menjadi uap putih tipis yang langsung hilang. Ditelan kegelapan, seluruh rambutnya berdiri, bukan hanya di tengkuk, melainkan di seluruh lengan, seluruh kaki, seluruh bagian tubuhnya yang masih bisa merasakan sesuatu. Sosok itu mengangkat tangannya yang kurus dan pucat, menunjuk ke dinding barat. Dinding yang dari awal menjadi sumber tangisan. Dinding dengan goresan-goresan kuku yang dalam dan panjang itu. Gerakannya lambat, namun penuh kepastian, seperti seseorang yang menunjukkan sesuatu yang sudah lama ingin disampaikan, namun tidak pernah menemukan cara untuk melakukannya. Di dinding barat itu, sesuatu mulai terjadi. Retakan-retakan kecil muncul di permukaan batu, menjalar dari satu titik ke titik lain, seperti sarang laba-laba yang tumbuh dengan sangat cepat. Suara gemeretak batu yang retak memenuhi ruangan, semakin keras, semakin banyak, hingga debu dan serpihan batu kecil berjatuhan deras ke lantai seperti hujan. Fikri menutup wajahnya dengan kedua tangan, namun ia tidak menutup matanya sepenuhnya. Dari celah jarinya, ia menyaksikan dinding barat itu retak semakin dalam, semakin lebar, hingga sebuah lubang sebesar tubuh manusia terbentuk di bagian bawahnya. Dari dalam lubang yang baru terbuka itu, udara keluar dalam hembusan yang panjang dan berat, membawa bau yang jauh lebih menyengat dari sebelumnya, bau yang sangat tua, sangat dalam, dan sangat manusiawi. Lalu dari dalam lubang itu, cahaya senter Fikri yang tadi jatuh ke dalam lubang lantai, entah bagaimana menyala kembali, menerangi isi ruang sempit di balik dinding itu dari arah yang tidak mungkin. Secara logika, cahaya itu cukup untuk memperlihatkan apa yang tersimpan di balik dinding yang sudah tertutup selama ratusan tahun itu. Sepasang tulang belulang manusia masih mengenakan sisa kain lusuh yang sudah hancur dimakan waktu, terduduk bersandar di sudut ruang sempit itu. Tangannya terentang ke depan dengan jari-jari yang mengarah ke dinding, ke arah goresan-goresan kuku yang selama ini terlihat dari sisi luar. Dari dalam itulah semua goresan itu dibuat oleh tangan yang sama, oleh jari-jari yang sama, yang kini hanya tersisa tulangnya saja. Di sisi tulang-tulang itu terukir dengan benda tajam di permukaan batu sebuah nama, Rania. Dan di bawah nama itu, sebuah kalimat pendek yang membuat Fikri jatuh berlutut dengan lutut yang sudah tidak bisa lagi menopang beban tubuh dan beban perasaan yang datang bersamaan. Kalimat itu berbunyi, "Aku hanya ingin ditemukan." Sosok itu tidak lagi berdiri di tengah ruangan. 2 titik mata itu sudah padam. Kegelapan masih ada, namun kini terasa berbeda, lebih ringan, lebih kosong, seperti ruangan yang baru saja dilepaskan dari sesuatu yang sudah sangat lama menghuninya tanpa pilihan. Tangisan itu tidak terdengar lagi. Benteng Rotterdam untuk pertama kalinya
dalam malam yang sangat panjang ini. Benar-benar sunyi. Pagi datang dengan sangat pelan, menyusup masuk melalui sela-sela kecil di atas pintu ruangan itu. Cahaya pertamanya berwarna kemerahan, tipis, dan ragu-ragu. Seolah matahari pun enggan terburu-buru menerangi tempat yang menyimpan terlalu banyak kesedihan di dalamnya. Fikri masih duduk di lantai. Di tempat yang sama, ia jatuh berlutut semalam. Punggungnya membungkuk, kepalanya tertunduk, kedua tangannya terkulai lemah di atas pahanya. Ia tidak tidur sedetik pun. Matanya merah dan perih, namun pikirannya justru sangat jernih. Lebih jernih dari yang pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Petugas museum datang tepat pukul 6 pagi. Sesuai janji, saat gerbang besi dibuka dan langkah kaki petugas itu terdengar di pelataran luar, Fikri baru bergerak dari tempatnya. Ia bangkit dengan susah payah. Seluruh sendinya terasa kaku dan nyeri karena semalaman bertumpu di atas batu yang dingin. Ia keluar menjemput petugas itu dan menceritakan segalanya. Bukan dengan suara yang gemetar, bukan dengan ekspresi yang panik, melainkan dengan sangat tenang dan sangat runtut. Petugas itu mendengarkan dengan wajah yang berubah pucat. Semakin lama, semakin dalam. Namun tidak satupun kata yang ia ucapkan untuk menyela atau meragukan cerita itu. Hari itu juga Fikri menghubungi pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Ia melaporkan penemuannya secara resmi, menyertakan rekaman suara di ponselnya, foto-foto goresan di dinding, dan dokumentasi tertulis yang ia buat semalam. Tim arkeologi dan forensik dikirim ke lokasi dalam waktu 2 hari setelah laporan itu masuk. Ekskavasi dilakukan dengan sangat hati-hati di dalam ruangan gudang senjata itu. Ruang sempit di balik dinding barat itu dikonfirmasi keberadaannya dengan dimensi yang tidak lebih dari 2 meter persegi. Cukup untuk 1 orang duduk, namun tidak cukup untuk berbaring sepenuhnya. Para ahli memperkirakan ruang itu sudah tertutup rapat sejak pertengahan abad ke-19. Tulang belulang yang ditemukan di dalamnya adalah milik seorang perempuan dewasa muda. Berdasarkan analisis struktur tulang yang dilakukan tim forensik, tidak ada catatan resmi kolonial yang menyebut keberadaannya. Tidak ada nama yang terdaftar, tidak ada jejak administratif apapun yang menunjukkan bahwa ia pernah secara resmi dianggap ada oleh pemerintah yang memenjarakannya. Hanya ada namanya sendiri yang ia ukir dengan tangannya sendiri di dinding tempat ia menghabiskan hari-hari terakhirnya dalam kegelapan yang mutlak dan kesendirian yang tidak terberikan Rania. Satu kata yang menjadi satu-satunya bukti bahwa ia pernah ada, pernah bernapas, pernah merasa, dan pernah berjuang untuk diingat oleh dunia yang sudah melupakannya jauh sebelum ia benar-benar pergi. Pihak museum kemudian mengadakan prosesi pemakaman yang sederhana, namun hikmat. Jenazah Rania dimakamkan dengan layak di tanah yang bisa melihat langit, di bawah cahaya matahari yang selama ratusan tahun tidak pernah bisa menyentuhnya. Beberapa warga sekitar yang mendengar berita itu datang membawa bunga tanpa diminta, tanpa diorganisir, hanya karena hati mereka berkata itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Fikri berdiri di tepi makam itu sampai prosesi selesai dan semua orang pulang. Ia menatap tanah merah yang masih segar itu dalam waktu yang sangat lama. Di dalam kepalanya masih terngiang 2 titik mata yang menatapnya di kegelapan. Masih terasa getaran pertanyaan yang disampaikan tanpa suara itu, dan masih tersimpan dengan sangat dalam sebuah kalimat yang terukir di batu tua yang kini sudah dilepaskan dari kegelapannya. Aku hanya ingin ditemukan. Fikri meletakkan setangkai bunga kuning di atas tanah itu, lalu berbalik dan melangkah pergi. Di belakangnya, angin sore berhembus pelan, menyapu pelataran benteng yang kini terasa berbeda, lebih ringan, lebih tenang, dan untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, benar-benar damai. Benteng Rotterdam masih berdiri kokoh, megah, dan penuh sejarah di tepi kota Makassar yang terus berkembang. Ribuan pengunjung datang setiap harinya, memotret dinding-dinding batunya
mengagumi arsitekturnya, dan pulang, membawa kenangan yang indah. Namun di antara semua yang pernah melintas di pelataran itu, hanya Fikri yang tahu bahwa benteng ini pernah menyimpan lebih dari sekadar sejarah yang tertulis. Di balik kemegahannya, tersimpan tangisan yang tidak pernah didengar, nama yang tidak pernah dicatat, dan jiwa yang tidak pernah dianggap ada. Sejarah selalu mencatat milik mereka yang berkuasa. Namun, di sela-sela batu yang tua dan sunyi, ada suara-suara lain yang masih menunggu untuk didengar. Masih menunggu seseorang yang cukup berani untuk tinggal sejenak, diam, dan benar-benar mendengarkan. Rania sudah ditemukan. Namun, berapa banyak lagi nama yang masih terukir di dinding-dinding yang belum pernah dibuka, di ruang-ruang yang belum pernah dijamah cahaya, di tempat-tempat yang hanya diketahui oleh kegelapan dan waktu yang terus berjalan tanpa pernah menoleh ke belakang.